malah kalau Gitu menurut ya aku maksudnya. ada sisi malah yang kita bisa nikmatin sendiri mas, menurut gua mas. Kalau sendiri nonton di Hmm, rumah tuh dengan home theater, dengan layar yang kita setel, dengan kualitas gambar yang kita setel, kita pasang color-colornya gitu, menurut gua tuh suatu puasan yang kenikmatan tersendiri ya. iya, Hmm. yang kita tuh dunia tuh milik kita 1,5 jam ibaratnya. Hey hey hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69 bersama saya BB69 Channel dan teman pongkos saya. Watching Movie Channel. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Pagi gimana nih? Hmm. Sehat Happy ya? Sunday, happy Happy Sunday. Sunday. Sehat, sehat mas. Sehat mas. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu nih. Di pagi yang cerah ini nih pas nih kita ngomong sesuatu hal yang simple. Dalam 2 hari ini nih, saya mendengar satu kabar yang cukup dahsyat sih nih ya, di Apa mas? mana ternyata itu Warner Bros mengambil Hmm. keputusan bahwa kurang lebih itu 17 filmnya yang super dahsyat itu akan diputar di media streaming HBO Max nih. Nah, film-film itu Waduh, nggak main-main loh. apa aja mas? Dari Wonder Woman 1984, Dune, Hmm. Matrix 4 tuh, aduh ampun di Matrix 4, Suicide Squad, Aduh, terus habis itu Godzilla versus Kong itu akhirnya jatuh ke HBO Max. Kan kemarin kan sempat tanda kutip pertarungan antara Netflix sama HBO Max ya, ternyata tuh HBO iya. Max tuh. Terus jangan lupa juga Mortal Kombat, bayangin. Terus Wah, gila, The seru-seru Conjuring semua juga nih. tuh. Terus habis itu masih banyak tuh. Di mana tuh Mas? Matrix 4, bayangin tuh. James Bond enggak kan? James Bond mungkin nggak tahu nih, kemungkinan sih Di bakalan sih Netflix ya? ujung-ujungnya masih belum tahu nih kemana nih. Ada Nah, kemungkinan di mana layanan nih? streaming juga ya? Kemungkinan sih soalnya kalau dilihat ini kan di satu sisi juga kita seperti kita tahu nih kayak Disney kan Mulan tuh akhirnya kan jatuhnya kan ke layanan streaming kan. Terus habis Hmm. itu ada beberapa nih kayak di Hulu juga mereka kan atau di mana lah itu semuanya media streaming tuh Amazon Prime. Netflix semuanya tuh itu buat film Pada ganti tapi berlomba-lomba, iya, pada berlomba-lomba ke yes. sana. Soalnya kurasa sih mereka sudah memperhitungkan lumayan masak-masak sih menurut aku ya mas ya. Hmm. Sudah ada ini, kalau menurut aku sih mungkin mereka sudah ada kayak si eksperimen yang berdasarkan kayak contohnya kayak SpongeBob katanya kayak yang di Netflix ya. Hmm. Itu katanya sukses ya, katanya sih udah dengar aku nggak salah tuh sukses juga tuh, malah meraup pundi-pundi tuh lumayan tuh. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya kan game changing dari permainan apa dunia perfilman nih. Yang awalnya itu kan mereka kan mencoba meraup keuntungan itu kan distribusi dari Di distribusi bioskop ke iya. bioskop-bioskop ya. As Iya. dari bioskop akhirnya baru dijual ke online. Nah, sedangkan ini mau nggak mau ini Mm-mm. mereka itu ya ke online nih. Walaupun Warner Bros Iya. ngomongnya di online itu hanya 1 bulan aja kok. Dan disiarkan itu barengan dengan harinya dengan main di bioskop, hari itu juga online dan cuma hanya terbatas sebulan. Tapi kan Iya. seperti yang kita tahu kan itu pasti di satu sisi ini berpengaruh terhadap penonton, di satu sisi lain berpengaruh terhadap pebisnis Film. bioskop ya. Mm-mm. Selain untuk dunia film nih, karena otomatis kan mereka harus memperhitungkan biaya biaya mereka itu membuat dengan kalau masukin media streaming gimana. Walaupun Iya. mungkin keuntungan mereka adalah mereka itu tidak perlu promosi gede-gedean, maksudnya yang seperti di bioskop-bioskop itu kan. Dan ini Nah, juga mas, dari sisi audiens juga pengaruh ya. hmm, Kayak lebih apa ya, kalau kita dari sisi audiens tuh juga kayak ngerasa di filmnya gimana ya, kesannya sisi spesialitasnya ya. hmm. Kalau aku sih ngerasa ini sih. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana nih? Mas udah ngerti apakah tipe yang tanda kutip bersyukur nih? Bersyukur, oh ya bagus lah. Saya juga udah jarang, maksudnya saya juga tipe orang yang mau nonton Itu bioskop rencana ya mau yang nonton. Warner Bros 2021 mas ya, rencana Um, 2021 ya. tapi dimulai dari 25 Desember ini kan? Dari 25 Wonder Woman. Desember kan. Wonder Woman. Sebenarnya sih gimana mas ya, itu antara, kalau jawabannya tuh antara 50-50 ya, 50-50 ya. Di satu sisi kalau kita lihat perkembangan pandemi corona saat ini, ya kita
ada senengnya juga. Akhirnya tuh mau nggak mau mereka nggak nunda-nunda lagi satu film, mereka nunda-nunda lagi penayangannya. Terus kita bisa menyaksikan juga kalau memang berbayar kan ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin saat ini juga tetap didistribusikan di HBO Max itu atau di bioskop kita, Mas? Permasalahannya adalah di Indonesia itu belum ada HBO Max. Kalau di Indonesia kan HBO Go ya. HBO Max itu masih di Amerika. Dan untuk nonton itu mungkin pakai cara-cara tanda kutip VPN segala macem. Nah itu dia nih kalau untuk Tapi belum ada Mas ya? Gue dengar ada Indonesia belum. HBO Max belum ya? Belum. Nah, nanti kan apakah ada sama satu platform sih? Nah, itu masih dalam negosiasi sih. Dengar masih mau TV katanya mau. Nah itu mau kerjasama. Iya. Dan bagusnya ini di tanda kutip gilanya sih, masih gue bilang itu bukan satu sisi bagus, tapi gilanya ini Warner Bros ini tidak menambah biaya nih. Bagus ya, otomatis kan ya. Sempat kepikiran nggak Mas? Sempat kepikiran nggak beli proyektor Mas? Sempat dalam arti kan kita kan harus ada ruangan seperti itu ya. Dulu sih teman sempat kepikiran ya. Perlu kayak tembok doang ya katanya Mas ya? Tembok atau layar? Layar. Kalau misalnya kalau temboknya benar-benar bersih dalam arti warna putih segala macam itu bisa. Itu bisa. Bisa ya. Dan yang pasti kan misalkan kalau udah kayak gitu kan kita kan harus mikirin sound system. Nggak mungkin kalau nonton layar gede gitu sound systemnya ngerti ya maksud saya ya. Atau nembak dari laptop tapi nggak taunya sound systemnya kalau dari laptop kan ya sayang banget. Dari handphone pun bisa ya Mas ya? Dari handphone dari zaman sekarang ya proyektornya dari handphone ya. Mungkin mirroring. Ya? Iya. Cuman tadi maksudnya sih suaranya dari handphone. Ya maksudnya tadi itu kan suara kan gitu. Nah jadi ini sebenarnya ini sih jadi pilihan sih. Sekarang kan juga udah mulai banyak tanda kutip bioskop kecil dalam arti yang disewakannya di rumah-rumah ya. Dan itu mungkin itu ya kita di luar legal nggak legal karena walaupun dia pakai aplikasi yang legal, kalau buka bioskop untuk disewain itu kan masih ada hukumnya. Sah aja sih. Iya. Sebenarnya masih ada hukumnya, nggak boleh sih sebenarnya kan. Kalau copyright boleh. Kalau copyright kan tidak boleh dipertontonkan di depan umum. Sebenarnya seperti itu sih seharusnya sih. Iya, kayak waktu itu kan ada yang bermasalah yang drive-in kan, nyetel itu kan, ya itu kan kena tuh karena hukumnya nggak ada. Berat susah juga ya bagi pengelolanya ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kalau untuk dipakai pribadi atau dipakai buat nonton bareng keluarga kan lumayan tuh. Bisa. Iya, sempet sih Mas kepikiran tuh Mas kayak ngebahas masalah itu juga tuh Mas. Kenikmatan kita dalam sebelum nonton di rumah ya Mas ya. Bisa tuh dibahas suatu hari nanti Mas. Sebenarnya sih enak-enak aja ya. Cuma ya tadi itu dari dulu nih dari kecil sih gue sih punya impian untuk mempunyai home theater ya. Tapi ya tadi itu kan terhalang oleh budgeting, terhalang oleh ruangan di rumah. Tapi waktu itu kan pernah ke rumah relasi yang punya home theater, itu mah emang dia misalnya investnya lumayan. Dalam arti kursinya juga kursi yang ala premier itu tahu ya. Bioskop premier kalau kalian kangen. Tapi mungkin sekarang lagi banyak diskon sih tuh Mas. Kalau kursi-kursi itu kan banyak diskon tuh. Sempat rata-rata harganya kalau nggak salah range tuh yang dapetin yang bagus ya kayak sekelas premier 7,5 juta ya. Betul. Sekarang kursi sofa aja udah 3 jutaan ya. Kursi sofa yang sofa bisa jadi tempat tidur, tempat tidur sofa. Iya. Tapi itu kalau mau yang empuk yang ngebulet itu kan kayak premier itu. Nah itu jadi ya kalau mau invest nih sekarang nih. Iya nih Mas, gimana nih Mas? Misalkan kalau kita punya ruangan kecil nih, menurut Mas gimana nih? Menurut gue sih yang penting tuh sesuai dengan budget dan kapasitas kemampuan kita dan juga kapasitas estetika dalam menontonnya Mas. Dalam arti gini Mas, misalnya kita punya budget nih misalkan 30 juta nih. 30 juta terus tapi ruang kamar kita atau ruangan yang kita mau persiapkan untuk kita jadikan ruangan menonton kita tuh jaraknya cuma 3 meter misalkan kan atau 2 meter kan. Umumnya kan rata-rata ya 2 meter dari jarak TV. Kadang kita harus perhatikan tuh hal detail kayak misalkan kalau 2 meter jarak dari TV ke kita tuh sebenarnya tuh yang pas apakah berapa inch, apakah kita mau 75 inch, apakah pas kayak gitu misalkan kadang-kadang hal seperti itu Mas. Kalau enggak nanti kita kayak nonton bioskop tapi kita paling depan gitu ya, Tengah kayak gitu. Iya, ibaratnya kayak gitu.
itu hal kayak gitu gue pelajari dari dulu, itu penting tuh mas. Dulu saya gue beli ke TV kegedean tuh, tapi gue beli gede, ada budgetnya, terus gue beli, tapi ternyata pas gue nonton, waduh kok gambarnya jadi kayak agak pecah-pecah karena jaraknya kedeketan kita nontonnya. Bukan aja kita udah mentok ke ujung ruang kita nih nama TV, tapi tetap itu jarak yang lebih bagus tuh sebenarnya tuh lebih jauh dikit lagi gitu maksudnya. Jadi itu Suara memang juga berpengaruh ya. memang kalau bisa itu kita tanda kutip konsultasi atau kita cari tahu lah, kita ngomong gitu ya. Iya, Konsultasi atau kita cari tahu bahwa dengan ukuran kamar atau ukuran ruangan kita yang ada nih sebaiknya memakai apa nih, atau dengan yang ruangan pas. kecil kita perlu proyektor yang harganya belasan sampai puluhan juta yang besar bisa proyektor. Iya, itu Ternyata kalau kita yang kecil itu mungkin kita budgetnya itu ternyata bisa kita kan dengan proyektor yang lebih kecil ataupun lebih begitu ya mas ya, atau mungkin kayak audionya enggak. Kayak contohnya kayak kita beli AC misalkan ya, kita ruangannya misalkan cocoknya sebenarnya untuk 1 PK, kita beli 2 PK kan kadang kan sia-sia kan ya, kita itu aja suhu kita 28 nih, sayang ya. Iya sayang. Tapi itu jangan salah, tapi hal kayak gitu memang kalau untuk kenikmatan seorang movie mania ya, cinta film itu harus ya itu hal aspek yang penting banget menurut gue sih itu mas, kenikmatan kita menonton mas balik sebuah kualitas film itu sendiri ya. Tapi di satu sisi gini loh, walaupun saya pribadi ini dari saya kecil nih ya, saya ini tipe orang yang pergi nonton sendirian, it's okay, nggak ada masalah. Dan malah saya lebih suka nonton sendirian karena nggak usah nunggu ini, nggak usah nunggu itu, nggak usah nunggu si dia, nggak usah nunggu si ini, gitu ya. Jadi saya lebih suka itu pergi nonton sendirian. Tapi misalkan sekarang ini kalau dipikir-pikir, walaupun kita pergi sendirian, kita kan nonton bersama orang lain yang kita nggak kenal nih. Jadi ada aura. Kemarin ada anekdot temen gue lucu deh mas, tentang ngomong tentang Casey Mas nih, ngomong kan temen aku suka nonton sendirian ya. Dia suka nonton sendirian di mall kalau pulang kerja atau lagi malam-malam di apartemen gitu ya. Dia ada sedikit orang yang tipe yang ada sedikit perasaan tuh agak malu kalau nonton sendiri. Dia katanya kalau dilihat kliennya atau lihat temennya kayak terus lihat siapa gitu, kalau dia nonton sendiri kayak kesannya kesepian gitu. Dia bilang saya emang nggak pikir gitu ya. Dia tuh pernah, saya mas bodoh. Dia buat anekdot, wah enak nih pandemi sekarang ada jarak, jadi kesannya dia sendiri pun nggak masalah karena kesannya tuh emang orang pada datang sendiri tuh gak, karena terpisah-pisah gitu tau gak. Kalau saya malah gitu. Senang dalam arti gini, mau beli karcis, aduh mas ini adanya yang paling yang bangku tengah ke atas itu adanya satu-satu nih terpisah-pisah. Kalau kita pergi bareng-bareng, aduh gimana ya? Ya udahlah kita, karena kita perginya berdua atau bertiga, udahlah kita nonton yang agak depanan lagi deh, yang duduknya nggak enak. Nah kalau sedangkan nonton sendiri kan nyelip di paling ujung, nyelip ini kan bisa. Tapi sedihnya tuh gue kok kalau kata temen gue juga tuh yang ngomong sama gue ya kan banyak juga tuh ya. Kalau lagi film yang nggak terlalu hits ya, film yang nggak terlalu ramai, dia nggak masalah. Katanya kalau nonton sendiri. Nah masalahnya kalau dia lagi sendiri nih nonton film kayak Avengers, Spider-Man, ngerti gak? Orang kan rame-rame udah pasti kan persentase orang rame kan lebih banyak kan berbondong-bondong ketawa ke TV, terus dia sendirian di pojokan tuh gitu tau gak? Kalau istilahnya kayak gitu, ada hal-hal kayak gitu yang dia pikirkan. Terus orang-orang pas lagi turun bioskop lampu nyalain, akhirnya pada ketawa ngebahas itu, dia sendiri mau bangun malu, nggak bangun juga gimana tau gak? Itu hal kayak gitu gue perhatiin tuh. Kalau gue sih nggak ada masalah sih, jadi gue kalau itu malah ya nggak usah nunggu lagi berarti. Nanti tunggunya gue mau ke WC dulu nih, tungguin ya habis ini mau ini dulu, ya udah. Maksudnya kan masing-masing kan berbeda nih. Walaupun gue nggak ada bermasalah kalau nonton rame-rame itu sih nggak ada masalah, tapi nonton sendiri gue udah terbiasa. Nah tapi kan dalam arti yang tadi gue bilang itu berbeda nih, dalam arti feel-nya kalau kita nonton di bioskop nih kan, walaupun kita datang sendiri tapi itu kan yang orang lain kan rame-rame nih, jadi mereka mempunyai satu tujuan sama kayak kita adalah menikmati film itu. Sedangkan kalau kita nonton di rumah dengan home theater sendiri, tapi kita nonton sendiri ya itu juga tanda kutip basi juga sih. Basi. Ya istilahnya berbeda lah feel-nya ya, berbeda.
malah kalau Gitu menurut ya aku Mas ya? ada sisi malah yang kita bisa nikmatin sendiri mas, menurut gua mas, kalau sendiri nonton di rumah tuh dengan home theater, dengan layar yang kita setel, dengan kualitas gambar yang kita setel, kita pasang color-colornya gitu, menurut gua tuh suatu puasan yang Kenikmatan tersendiri ya. iya, yang kita tuh dunia tuh milik kita 1,5 jam nih ibaratnya. Nah, yang gue bilang basi itu adalah dalam arti gini, walaupun nikmat enak, tapi emang secara nggak bisa dipungkirin lah, suasana menonton di bioskop itu nggak bisa digantikan lah menurut gue ya. Menurut gue benar-benar nggak bisa digantikan sih. Nanti Iya, dilihat lu sambil duduk ngeliatin ada orang yang masih pas lampu nyalain, terus kita ngeliat nih, lihat orang depan, ngebahasnya seru banget nih. Nah itu kan ada kita kesenangan tersendiri, iya gitu ya. iya Wah kita ternyata cuma ini, cengok sendiri. bukan juga. Maksudnya ternyata yang nikmati film ini yang Ada yang iya, sharing, bukan berbagi gua aja. kebahagiaan, iya kayak Ah, berasa berbagi ternyata suatu kebahagiaan yang tanpa kita bicara gitu. atau misalnya kita nonton film jelek nih, terus abis itu di sebelah kita ini abis filmnya selesai ngoceh-ngoceh, oh ternyata bukan gua aja yang kesel. Iya Nah, seperti itu hal-hal yang nggak bisa dihindari deh. iya, Oke. itu hal-hal Nah, kecil yang selalu ada dalam bioskop ya, yang kita nggak bisa hindari ya. yang itu yang nggak bisa digantikan sih menurut gue sih, Nggak bisa benar-benar deh. digantikan itu suasana Karena ini mas, sering, saudara, sana nunggu gratis yang masuk aja tuh sesuatu yang berbeda loh. free, terus habis itu sambil kita duduk-duduk sambil beli popcorn dulu atau beli minuman dulu, Iya atau apa strategi kita nyelipin apa ya, mau beli apa dulu ya di supermarket ya, iya. minuman Terus apa ya. perasaan kesel ada aja pasti mas, apa sih kita tuh kalau di bioskop, yang depan goyang-goyang, belakang kakek gerak geruduk, ngobrol terus Iya, main betul. handphone, ada aja gitu ngeselin. Ya, itu kangen sih ya, benar-benar kangen sih ya. Iya. Belum lagi juga misalkan kalau yang itu apa, iklan atau itu, walaupun kita benci ternyata Iklannya itu seru. walaupun kita benci ternyata itu kita kangen. Seneng. Ada hal yang Sama ini mas, ada hal yang gue baru ngerti mas, di kenapa ya kalau di hall tuh rasa kenikmatan kita pas nonton trailer tuh beda loh mas, berasa kan? beda Ya kayak seneng gitu, Feel-nya. berarti pas habis trailer 1 kita pengen ada lagi gitu, berasa nggak gitu ya. Sekarang sayangnya itu kalau zaman dulu trailer kan bisa 5-6 ya. Kalau sekarang ini kan trailer cuma 2-1 terus habis itu iklan. Dan kayak kita seneng ya, kayak trailer tuh kalau di bioskop kayaknya bawaannya kayak beda ya, atmosfernya ya. Betul. Kenapa ya? Betul. Ya, karena mungkin itu Padahal dari sekarang sound system, dari di YouTube banyak ya. Iya dari sih. suasana mendukung, semuanya mendukung. Oke. Jadi kesimpulannya ya kita berharap nih bahwa pandemi ini tetap akan segera selesai. Namun secara kenyataan kan mungkin sampai 2021 nih masih dalam taraf pencarian vaksin segala macam itu. Sekarang ya masih agak-agak jauh lah daripada terselesaikan nih. Jadi media streaming memang menjadi jawaban buat kita lah. Dan ya mungkin nih mulai mencari-cari home theater kali ini ya. Kalau saya pribadi sih harus mas. Atau kan Bluetooth cari yang bagus mas. Kan Bluetooth kan bisa tersambung ke TV juga kan, atau ke handphone, betul, atau kemana-mana. Iya. Betul. Oke, saya rasa sekian nih Mas ya untuk bincang-bincang singkat kita nih sambil mengisi waktu nih di hari Minggu yang cukup menyenangkan. Kalau saya hujan nih. Nih di luar masih hujan nih tadi barusan. Mendung ya, tadi sih mendung. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih watching ya. Oke. Iya. Oke, see you.